Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official dalam program baru yaitu Berita Bugis Viral. Nah, untuk di konten ini kita akan bahas tentang hal-hal yang lagi banyak diperbincangkan atau lagi banyak dibicarakan oleh banyak orang gitu, terutama di kalangan orang-orang Bugis ya. Tapi untuk sesi kali ini, untuk sesi pertama atau part pertama dalam video ini, saya akan bahas untuk perkembangan COVID ya, perkembangan coronavirus di Sulawesi Selatan. Dan ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Belum ada tanda-tanda penurunan kasus, malahan semakin bertambah tiap harinya ya. Jadi saya himbau kepada semua teman-teman yang di luaran sana tetap stay safe dan tetap jaga pola hidup sehat ya. Oke, kita langsung aja untuk ke berita pertama. Berita apa sih yang lagi heboh ini ya? Untuk minggu ini berita apa yang lagi heboh ya? Oke, kita akan bacakan untuk berita yang pertama. Ini dilansir dari detik.com bahwasannya sanksi disiapkan buat yang nekat mudik, denda hingga kurungan. Wow. Ini informasinya dari Jakarta. Kementerian Perhubungan sudah menggarap peraturan menteri untuk penanganan transportasi apabila mudik dilarang. Seperti diketahui, pemerintah tengah kembali membuka opsi pelarangan mudik. Jadi bagi kalian yang lagi di luar daerah, mungkin agak bersedih untuk tahun ini karena mudik katanya dilarang ya. Dan parahnya ya, ini ada undang-undangnya loh. Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga 100 juta. Wow, udah dilarang mudik. Wah, ini penderitaan kita ini semakin luar biasa banget ya gara-gara corona ini. Lanjut ya, ini bunyi pasalnya nih. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Bunyi dari pasal 93 tersebut. Di penjara 1 tahun, geng. Jadi kalian tahan-tahan dulu ya, nggak usah mudik dulu untuk tahun ini, walaupun sebenarnya agak berat ya. Aduh, ini berat banget loh. Ini besok udah Ramadan gitu. Aduh, bagi kalian yang lagi di perantauan, tahan-tahan dulu rasa rindu kalian. Lebih baik kalian tetap berpikir positif bahwasannya ini kalian lakukan untuk kebaikan keluarga kalian di kampung gitu ya. Jangan sampai kalian mudik, di perjalanan kalian membawa sesuatu yang mungkin nggak kita sangka-sangka akan kalian bawa gitu ke kampung. Jadi alangkah baiknya kalian di perantauan dulu, stay di sana, tunggu wabah ini hilang dari muka bumi ini baru kalian balik ya. Sedih ya. Berita kedua. Ini dari data pantauan ya, dari data pantauan COVID-19 di Kabupaten Wajo. Kampung saya ini ya, kampung saya. Jadi untuk status sementara ya, ada 53 ODP dan 3 PDP dan 1 orang positif. Ini per tanggal 20 April 2020. Jadi sekarang udah tanggal 22. Dan katanya, nah ini dilansir dari Halo Daerah ini. Pasca 1 PDP RS Siwa positif corona, tim gugus COVID-19 Wajo kembali ungkap 5 orang positif rapid test. Ini kasusnya sebenarnya kemarin ini pada saat yang pasien dalam pemantauan PDP, dia masih statusnya PDP. Tes pertamanya menunjukkan dia negatif dan dia dipulangkan gitu. Dia dipulangkan ke rumah dan pada saat tes kedua keluar ternyata positif dan itulah yang menjadi akar dari penyebarannya gitu ya. Aduh, miris sebenarnya, miris. Kita baca dulu beritanya ya. Pasca 1 PDP di RSUD Siwa, Kecamatan Pitung Panua terkonfirmasi positif terpapar COVID-19, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Wajo melakukan rapid test. Jubir GTPP COVID-19 Wajo, Supardi mengungkapkan rapid test yang dilaksanakan sejak Senin kemarin hingga hari ini dilakukan kepada 57 orang tenaga kesehatan serta 6 pihak keluarga pasien. Berdasarkan hasil rapid test yang selama 2 hari ini, ada 5 orang diantaranya dinyatakan positif. Pihak RSU Siwa sendiri hari ini masih tetap melakukan tracking dan pemeriksaan kepada sejumlah orang lainnya, kata Supardi. Aduh, susah juga ya kalau mendengar atau melihat hal kayak begini.
yang awalnya cuma satu, tapi karena pernah kontak fisik jadi bertambah gitu ya. Aduh, makanya saya sarankan kalian di rumah aja dulu. Bagi yang nggak punya kepentingan atau masih bisa untuk tetap di rumah aja lah. Kalau misalnya kalau kalian lagi cari nafkah di luar, usahain kalian tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer dan cuci tangan kalian ya dimanapun kalian berada gitu. Luar biasa ya berita tentang corona ini, nggak ada habisnya gitu di seluruh dunia. Saya nggak tahu vaksinnya kapan ditemukan gitu ya. Ini udah mau Ramadan, kita mau tarawihan di masjid biasanya. Sekarang kita laksanain di rumah gitu. Ya nggak ada serunya sama sekali. Jadi kalau kalian mau Ramadan tahun depan kembali seperti semula, usahain tahun ini kalian patuh terhadap instruksi pemerintah untuk stay di rumah aja. Oke, makasih banget untuk kalian udah nonton program ini atau konten ini. Jadi program baru ini akan tayang setiap hari Rabu, bukan hari Rabu ya, hari Kamis. Setiap hari Kamis kita akan tayangkan berita-berita Bugis yang lagi viral ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan hari Kamis ya. Oke.